setelah tadi kita ngobrol-ngobrol gitu, kali ini kita akan ngobrol-ngobrol lagi bersama aku Dia dan aku Cika. Nah, masih bersama dengan program Bincang Asikku ini yang berkolaborasi dengan Forum Genre Kota Pekalongan gitu. Nah, betul sekali Kak Dia. Kita masih membahas quick win nih Kak. Oke, gitu. setelah tadi kita membahas dengan pasangan yang tadi gitu. Iya. Itu tuh kan kita membahas tentang tema besar hari ini tentang quick win tadi. Nah, tentunya kita akan masih membahas dengan tema itu, tetapi dengan finalis dan orang yang berbeda. Nah, gitu. untuk ngingetin nih penonton-penonton setia kita bacain lagi nih yuk. Oke, tema kita untuk bacain hari ini. Oke. Ya. Tema pada hari ini, quick win bangga kencana, strategi cepat untuk masa depan keluarga. Oke, karena topik ini luas banget gitu Kak. Jadi kita nggak hanya melihat sudut pandang finalis tadi, tapi kita juga akan melihat sudut pandang dari dua finalis selanjutnya ini. Dan tidak kalah ganteng dan cantiknya. Aduh. Apalagi wawasannya kali ya Kak. Bener banget. Kalau segmen tadi kan kita terenyuh nih ya, Iya, gara-gara betul banget. membahas tentang ayah. Aduh. Segmen ini kali kita akan membahas yang lainnya. Oke, dari sudut pandang yang lebih ceria mungkin. Iya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, biar penonton gak semakin penasaran gitu. Langsung saja kita sambut finalis apresiasi Duta Genre Kota Pekalongan 2025, Kak Sasa dan Kak Faki. Oke, tepuk tangan dong. Halo. Halo Kak. Silakan duduk. Halo. Dingin-dingin Oh, kayaknya mereka nervous gak sih? Kalau nggak nunggu lama kali. Oh iya, bisa jadi. Gimana nih, tegang? Atau semangat malah nih? Semangat atau Semangat tentunya Kak. Semangat. Iya. Tema bajunya udah samaan nih. Kalian semangatnya Kopo. lebih 45 lagi. Aduh. Oke, boleh perkenalkan diri dulu ke pemirsa yang ada di rumah, karena tak kenal maka tak sayang. Iya, Aduh. kalau kenal, jangan lupa sayang. Enggak. Oke, silakan. Oke, monggo dari Kak Sasa dulu. Oh boleh, halo semuanya. Perkenalkan, nama aku Husnatul Salam. Saya merupakan finalis Duta Genre tahun 2025 dan saya dari Universitas Muhammadiyah Pekajangan Pekalongan. Oke, Kak Sasa, lanjut. Oke, halo teman-teman semua. Perkenalkan, saya Ahmad Aulia Al-Fakih. Biasa dipanggil Fakih. Saya asal instansi SMK Negeri 4 Pekalongan, teman-teman. Oke, berarti kuliahan dan juga anak SMK. SMK. Wih, SMK juga ikut Duta Genre ya ternyata, Waduh. bukan anak SMA saja. Terlihat produktif sekali mereka ini. Tentunya, Kak. Boleh dong ceritain sedikit tentang latar belakang kalian atau kesibukan kalian nih akhir-akhir ini, apalagi kan dari kalian yang satunya kuliah, satunya SMK, gimana sih kalian pengalaman kayak kesibukannya Kesibukan gitu. terdekat kali ya, Kak, ya. Betul. Ya, Monggo dari siapa? dari Kak Sasa atau saya dulu? Gantian dong boleh. Oke, boleh. Iya. Oke, sebelumnya sih menjawab ya Kak terkait beberapa kesibukan kami. Tentunya karena saya juga seorang anak SMK yang pastinya tidak hanya dilatih secara materi, tapi juga dilatih langsung untuk praktek. Terutama saya jurusan kelistrikan nih Kak. Jadi seringnya memang setiap minggu itu ada praktek Kak. Jadi memang di beberapa kegiatan itu memang sering ada yang bertabrakan. Jadi benar-benar harus bisa bagi waktu banget nih Kak. Terutama kalau jurusan kelistrikan itu yang ditakutkan ada sedikit saja kesalahan rangkaian itu bisa terjadi ledakan. Waduh. Takut. Dan juga memang di akhir-akhir ini lumayan sibuk ya Kak. Memang harus terus jaga kesehatan karena juga kita masih persiapan pembekalan untuk Duta Genre karena sebentar lagi kita juga akan ada grand final dan juga minat bakat nih Kak. Oh, waduh. Jadi persiapannya padat sekali. Iya, pada merayap ya Kak itu. Tapi Kak Faki ini bisa membaginya dengan cukup teratur, luar biasa Biasa. sekali. Masih Terima muda kasih. udah bisa ngebagi-bagi waktu Betul kayak gitu ya sekali, Kak. Tika. Kali dari Kak Sasa nih pastinya lebih sibuk atau gimana? Soalnya kan dia kuliah kayak gitu, iya kan? Betul? Gitu. Jadi nggak jauh berbeda sih dengan si Fakih ya. Selain itu saya juga selain ikut Duta Genre, saya aktif menjadi mahasiswa di perkuliahan juga
ikut yang namanya organisasi nih Kak. Ya, tentunya ada organisasi BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, yang dimana ini sedang lagi ya oprek-opreknya gitu. Jadi ya yang namanya menjadi finalis Duta Genre itu selain kita harus bisa mengatur waktu, manajemen waktu tentunya, dan kita juga harus selalu siap apapun yang akan terjadi di kedepannya. Oke. Harus siap selalu. Jawabannya yang luar biasa dan banyak sekali kegiatannya ternyata ya. Ternyata mereka berdua ini sama-sama sibuknya, tapi mereka berhasil membagi waktu apalagi untuk ikut forum genre ini. Betul, keren sekali ya, memanage waktunya mereka sudah hebat kayak gitu. Betul. Mungkin teman-teman di rumah bisa meniru mereka yang bisa membagi waktu dengan keren sekali. Nah, biar nggak kita kelamaan nih, biar kita juga bisa mengambil sudut pandang teman-teman gitu, seperti dari Kak Faki dan Kak Sasa ini gitu, untuk bisa membuka wawasan teman-teman yang ada di rumah juga. Langsung aja nggak sih kita ngobrolin seputar tema kali ini? Apa Kak temanya? Dibacain lagi. Dibacain lagi nih ya temanya. Nah, temanya ini itu adalah Quick Win Bangga Kencana, strategi cepat untuk masa depan keluarga. Oke. Nah, kita sudah menyiapin pertanyaan-pertanyaan terkait quick win dan strategi ini gitu kepada kalian untuk kalian jawab gitu, sudut pandang kalian gitu. Nah, pertanyaannya kita mulai dari siapa dulu ini? Dari aku kali ya. Oke. Kita bergantian aja nggak sih Kak? Betul. Kakak nanya buat Kak Sasa, kemudian habis itu nanya buat Kak Faki, teman-teman Kak Sasa dan Kak Faki lagi gitu deh. Biar lebih asing gak sih? Kita biar terbuka ya sudut pandangnya antara kita berempat di sini ataupun penonton yang di rumah. Iya, penonton yang di rumah juga misal nih punya sudut pandang lain bisa tulis, bisa banget tulis di kolom komentar gitu. Maksudnya. Jadi kalian juga bisa juga Sharing-sharing ya, gitu. kayak enggak aku mau jawabnya kayak gini gimana Betul. kayak gitu ya. Boleh banget. Nanti kita bisa baca-baca juga ya. Oke. Tapi next dulu. Oke. Oke, Langsung aja Kak Cika. aku mau dari Kak Sasa nih. Aku bacain ya. Ngomong soal fatherless, peran ibu juga akan kalah penting untuk anaknya. Bagaimana cara kamu sebagai calon ibu nantinya agar bisa mensupport program GATI, Gerakan Ayah Teladan Indonesia? Oke, terima kasih. Langsung saja nih Kak dijawab Iya. ya. Oke, mengangkat isu tema fatherless yang sedang marak-maraknya di Indonesia, tentu yang namanya perempuan, apalagi akan menjadi sosok ibu, pasti akan mensupport selalu. Dan yang pastinya kita harus pinter-pinter dalam membagi waktu antara menjadi seorang ibu, kemudian menjadi seorang istri bagi suaminya, dan menjadi role model juga untuk anak-anaknya. Dan pastinya ketika isu fatherless itu datang, seorang ibu itu pasti akan mensupport suaminya tentang ayo dong, ini kita bareng-bareng mengasuh anak supaya anak itu tidak kehilangan sosok ayah. Kemudian karena ayah itu role model bagi anak-anaknya ya, sosok pahlawan juga, pastinya itu harus turut serta juga dalam mendidik, kemudian menjaga, menyayangi, dan yang pastinya saling tolong menolong gitu. Oke, luar biasa. Jadi peran ibu tidak kalah pentingnya dengan peran ayah. Jadi peran mereka berdua saling melengkapi. Betul. Gitu, untuk menjadi suatu keluarga yang utuh. Luar biasa sekali. Oke, dari Kak Faki nih, boleh banget. Langsung ke pertanyaan untuk Kak Faki. Oke, dari Kak Cika atau aku? Silakan. Dari Kak Diah deh. Oke, Kak Faki nih. Super apps tentang keluarga yang di mana aplikasi ini dikembangkan menggunakan AI atau Artificial Intelligence sebagai bentuk konsultasi atau informasi seputar keluarga. Sebagai finalis Duta Genre, bagaimana caranya agar kamu bisa memberikan informasi atau edukasi seputar keluarga untuk orang tua yang ada di luar sana bisa mensupport program aplikasi ini? Oke, baik, izin menjawab ya Kak tentunya. Berkaitan dengan program yang diluncurkan pemerintah satu ini yaitu Super Apps, yang dimana aplikasi ini menggunakan
artificial intelligence atau kecerdasan buatan yang memang ini adalah suatu hal yang bagus ya Kak, terutama ketika kita berbicara mengenai perkembangan zaman yang terus maju, tentunya kita juga harus ikut arus ya Kak, karena seperti yang kita tahu bahwasanya teknologi itu tidak bisa berhenti Kak, aliasnya terus berinovasi seperti itu. Nah, bagaimana caranya agar kita bisa mempromosikan, bagaimana caranya kita bisa mengenalkan adalah dengan berbagai macam cara bisa ya. Contohnya jika kita memang ada kesempatan langsung dan kita bisa terjun ke masyarakat, maka kita akan menggunakan cara sosialisasi langsung Kak. Betul. Begitu. Jadi kita bisa langsung mengedukasi bagaimana kira-kira cara penggunaan aplikasinya, di mana download atau membuka aplikasinya begitu Kak. Kalau misalkan memang tidak memungkinkan, maka hal yang kedua yang bisa kita lakukan adalah mempromosikannya lewat media sosial nih Kak. Jadi tidak hanya melalui podcast atau talk show, tapi kita juga bisa membuat konten, bisa membuat semacam teka-teki interaktif ataupun hal-hal yang lainnya gitu Kak. Oke, luar biasa sekali. Betul banget nih dari Kak Fakih ya. Apalagi kan kita kan di sini kan zaman digital ya, semuanya itu digital dan masyarakat. Pemerintah juga mengikuti arusnya, tidak ingin mereka ketinggalan hanya cuma sosialisasi, tapi juga mereka juga mengarah ke industri digital juga. Betul. Pemerintah juga meluncurkan super apps ini. Iya, dan genre sangat mendukung super apps ini. Betul. Tentunya. Oke, luar biasa. Kita langsung tanya lagi nih ke Kak Oke, Sasa nih ya. Langsung deg-degan banget nih Kak Sasa. Aduh, langsung aku lagi nih. Pagi kok cepet banget ngomongnya. Pertanyaannya ya. Terkadang di luar sana masih banyak anak-anak yang tidak mendapatkan kasih sayang orang tuanya. Sungguh memperhatikan ya. Sebagai finalis Duta Genre, bagaimana cara kamu memperhatikan mereka dan mungkin bisa sedikit mengurangi beban anak-anak di luar sana yang masih kurang perhatian dari orang tuanya? Bagus ya pertanyaannya ya. Jadi yang namanya di genre ya Kemendikbud sendiri itu ada program yang namanya Taman Asuh ya. Nah, di mana program itu memberikan wadah daycare kepada orang tua untuk bagaimana sih cara mendidik anak yang baik, pola asuh yang baik seperti itu Kak. Dan sebagai finalis Duta Genre sendiri itu sudah pasti ya kita selalu care banget kepada anak-anak tentunya. Mulai dari kita mungkin mensosialisasikan, datang ke sekolah-sekolah, ataupun menjadi teman curhat sesama teman ya, apalagi anak kuliahan tuh pasti padat ya jadwalnya. Selain itu, kita juga bisa lewat sosial media, mulai dari edukasi, kemudian gimana sih cara kita supaya tidak kena kesehatan mental kita terganggu, kemudian gimana sih cara kita menjadi generasi yang berkualitas seperti itu. Jadi selain kita offline juga online juga gitu. Oke, luar biasa. Karena harus mengikuti perkembangan zaman Kak. Oke, Iya. program kerja Tamasya ya, Iya, Taman Asuh Asuh Sayang Sayang Anak. Oke. Wow, luar biasa sekali jawabannya. Gimana Kak? Sangat luar biasa. Atau deg-degan Kak Fakih habis ini? Oke, pertanyaan buat Kak Fakih nih. Nah, kan tadi aku mendengar program Tamasya gitu. Tapi setauku Tamasya itu bukankah kayak liburan? Iya. Gitu. Nah, maksud dan tujuan dari program Tamasya itu apa sih Kak Fakih? Oke, sebelumnya saya menjawab ya Kak. Oke. Tamasya sendiri juga tidak hanya berfokus pada orang tua, tapi juga bisa menggunakan pihak lain. Contohnya, ketika dua orang tua, ayah dan ibu ini sibuk bekerja, seorang anak yang masih dalam rentan usia, biasanya masih kecil ya Kak, balita gitu, betul. biasanya juga dititipkan ke tempat penitipan anak. Ini juga merupakan salah satu program Tamasya yang dimana tempat penitipan anak itu juga biasanya juga disediakan oleh pemerintah, karena memang ini juga bisa mendukung perkembangan anak ini Kak. Jadi perkembangan anak itu tidak hanya berfokus pada orang tua juga, tapi juga bisa dari pihak-pihak lain yang memang sudah handal atau memang sudah terbiasa dengan hal tersebut begitu Kak. Jadi perkembangan motorik juga perkembangan jiwa dan raganya itu bisa terkontrol lebih baik begitu Kak. Oke, luar biasa sekali ya. Jadi Tamasya itu bukan liburan gitu. Iya. Tapi program Taman
asuh sayangan. Oke, keren banget nih. Oke. Dari tadi kan kita bahas tentang tamasya terus ya. Kita ganti topik nih. Tapi masih sama-sama tamasya sih. Cuma nggak nyebutin nama tamasya aja. Nih ya. Anak spesial, terkadang orang tuanya malu, bahkan tidak mau menganggap anaknya sendiri, dikarenakan seorang anak lahir dengan kebutuhan khusus. Bagaimana cara kamu bisa memberikan pemahaman kepada orang tua, seorang ayah terutama, agar tetap memberikan peran sebagai orang tua kepada anak spesial atau anak dengan kebutuhan khusus? Oke, baik. Jadi yang namanya anak berkebutuhan khusus itu kan pasti itu pemberian dari Allah ya. Kita nggak bisa memilih ingin anak yang sempurna ataupun bagaimana. Nah, peran sebagai kita Duta Genre itu memberikan penyuluhan atau merangkul orang tua bahwa setiap kekurangan anak itu pasti memiliki kelebihan gitu. Mungkin mulai dengan mengasah life skill anak itu sendiri, kemudian mengajak orang tua, ayo dong selalu mensupport anaknya gitu. Karena pasti yakin kok setiap anak itu lahir dengan ya kemampuan yang dia miliki juga gitu. Nah, tadi kan menyinggung life skill nih Kak. Kita senggol balik nggak sih? Oke. Life skill menurut Kak Sasa itu apa sih? Oke, jadi life skill itu suatu keterampilan yang ada dalam diri orang tersebut, yang dimana keterampilan itu bukan hanya dari komunikasi, kemudian skill public speaking maupun skill nari ataupun lain sebagainya, tetapi life skill sendiri itu dapat kita olah, dapat kita asah dengan cara seperti kita ini mengikuti Duta Genre gitu. Oke. Jawaban yang menarik sekali. Cukup menjawab diri kita. Betul, Kak. Terutama seperti yang Kak Sasa tadi bilang bahwa semua anak itu memiliki potensinya masing-masing begitu. Luar biasa sekali. Oke, pertanyaan satu lagi deh buat Kak Fakih Oke, gitu. Kak. Oke. Aku mau nanya nih. Kan gini. Masa remaja merupakan masa di mana seorang anak mencari jati diri mereka gitu. Nah, bagaimana cara kamu bisa memberikan pengarahan ke para remaja agar tidak hilang atau salah arah mengambil jalan keputusan mereka nantinya untuk menjadi generasi emas Indonesia 2045? Oke, baik. Izin menjawab ya, Kak. Oke. Mengenai berbicara pencairan jati diri, terutama pada remaja, ini tentunya memang merupakan hal yang sangat wajar ya Kak, di mana emang terjadi peralihan secara emosional, secara perilaku dari masa anak-anak menjadi masa remaja dan akan menuju ke dewasa. Ini memang merupakan peralihan yang alami, dan bagaimana cara kita bisa kemudian mengedukasi remaja agar mereka lebih terarah dan juga tidak keluar dari tatanan atau jalan yang sudah ada begitu Kak. Jadi hal yang bisa kita lakukan adalah pertama yaitu memberikan pemahaman kepada mereka bahwasanya orang tua itu adalah petunjuk arah yang paling baik. Begitu. Karena tentunya tidak ada orang tua yang menginginkan anaknya jatuh ke jurang atau misalkan ingin anaknya agar kenapa-napa, itu tidak. Karena mesti orang tua menginginkan agar anaknya itu menjadi sosok yang baik, bisa menjadi teladan untuk generasi selanjutnya, bisa menjadi penopang bagi bangsa yang akan datang begitu Kak. Dan juga tidak hanya pada pemahaman remaja, tapi juga kita perlu tekankan pada pemahaman orang tua, yang dimana kedekatan antara orang tua dan juga anak ini perlu sangat dijalin begitu Kak. Karena ketika masa peralihan remaja, agar anak ini memiliki jalan yang bisa dituju dan juga jalan yang tentunya lurus, bisa terarah, itu tentunya memerlukan dukungan orang tua. Bagaimana kita bisa mengedukasi orang tua agar mereka bisa dekat dengan anaknya begitu. Karena seorang anak ketika sudah dekat dengan orang tuanya tidak perlu sebagai orang tua kita bertanya gimana harinya, gimana di sekolah, nggak perlu. Kadang seorang anak ketika sudah dekat dengan orang tuanya, dia malah akan cerita sendiri, mah aku di sekolah gini, pah aku di sekolah gini. Nah, ketika sudah terbuka maka akan lebih mudah dan juga akan lebih terarah untuk perencanaan masa depannya begitu Kak. Oke, luar biasa sekali. sekali. Tepuk tangan dong. Oke, jawaban mereka ini sangat luar biasa sekali, Betul, Kak. sangat-sangat kita terpanah sekali ya dengan Betul. jawaban mereka yang asik juga. Dan juga
kita kan dari tadi kan udah kayak tanya jawab, tanya jawab. Aduh. otaknya terus berpikir. Habis ini kita main games aja gimana? Biar mereka kelihatannya tegang banget nih. Betul, biar nggak Kita tegang. ice breaking dulu nggak Oke, apa-apa. Oke, tarik nafas. Tarik nafas kayak gini, tarik nafas. Keluarinnya nanti. Sekali lagi. Sekali lagi. Tarik Tarik nafas. Silahkan. Keluarkan. Oke. Udah kali ya, udah. Kali ya. Udah lebih relax. Udah. Oke, kita akan lanjut ke sesi games. Oke. Boleh minta tolong? Nah, ini dia. Kita memiliki property games. Nah, games ini namanya Mosi Challenge. Mosi Challenge itu apa, Kak? Dijelasin. Nah, Mosi Challenge itu nanti dari Kak Cika dan Kak Dia itu kasih beberapa pertanyaan. Nah, kalian bisa jawabnya setuju dan tidak setuju. Di sini kalian boleh berpendapat ataupun tidak, kayak gitu. Kalau misalnya aku nggak mau berpendapat, tidak apa-apa, karena di sini tidak harus berpendapat. Ya. Iya, kita seru-seruan aja gitu. Diangkat ya, jangan ditampel. Kalau taman nanti main pedal. Iya. Oke, langsung aja nggak sih kita ke mosi yang pertama gitu. Betul. Oke, dari aku aja nih. Boleh. Oke. Setuju atau tidak setuju program Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak, relevan sebagai sarana edukasi meskipun namanya identik dengan hiburan? 1, 2, 3. Setuju. Oke. Mau berpendapat? Monggo dari Kak Sasa atau saya? Oke, boleh. Jadi Tamasya sendiri itu kan taman asuh sayang anak, yang dimana itu daycare ya, membuat wadah untuk orang tua yang mungkin orang tuanya ada yang bekerja, kemudian belum bisa membagi waktunya untuk anaknya. Itu ada yang namanya tempat penitipan, yang dimana disediakan langsung oleh pemerintah ya, dari Kemenduk Bangga sendiri itu untuk apa ya? Untuk menemani anaknya supaya anaknya itu tidak merasa kesepian, sendirian gitu, tetap merangkul ya, gak cuma di rumah. Kalau di rumah kan terkadang kan tidak luput dari pandangan orang tua gitu ya, entah mainnya kemana ataupun khawatir orang tuanya dan lain sebagainya. Dengan adanya Tamasya itu menjadi wadah yang pastinya untuk generasi supaya generasinya menjadi generasi yang berkualitas, sehat dan ceria gitu. Oke. Bagus sekali. Bagus sekali. Kita Cukup terjawab atau mau menambahkan? Mungkin cukup. cukup. Oke. Oke. Ini emosi yang kedua. Oke. Setuju atau tidak setuju? Program kerja fatherless hanya diterapkan di remaja yang ingin menikah saja. Ya, 1, 2, 3. Tidak setuju. Tidak setuju. Mereka ini kompak sekali Kak. Tadi saling setuju, kemudian Ini ini tidak saling tidak setuju ya. setuju. Kenapa nih kok nggak setuju? Kan emang remaja kan harus nikah dulu baru tahu ya tata caranya kayak gitu. Atau gimana? Mau Oke, berpendapat? boleh. Kalau dari saya mungkin ya, Kak? Boleh. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya akan sedikit berpendapat nih, Kak, terkait pertanyaan Kak Cika tadi, yaitu mengenai apakah pemahaman terkait fatherless ini hanya diperlukan bagi anak yang ingin menikah saja. Itu bagi saya sendiri itu tentunya sangat tidak setuju, Kak. Karena yang namanya pemahaman atau edukasi itu tidak perlu menunggu saat yang tepat begitu, Kak. Jadi kapanpun, dimanapun, edukasi itu sebenarnya perlu ditanamkan, apalagi sejak dini adalah hal yang sangat bagus, Kak. Karena tentunya ketika anak ini sudah memiliki pengalaman dan juga sudah memiliki pemahaman yang bagus, ini akan jalan ke depan ini akan lebih terukur dan lebih terarah begitu, Kak. Betul Sekali luar biasa jawabannya. Benar sih dari jawabannya Kak Faki, bahwa pemahaman kita untuk menjadi seorang calon ibu atau calon seorang ayah itu bukan tentang sudah remaja saja, tapi dari anak-anak ataupun apa kan bisa diberikan pemahaman kayak gitu ya Kak, sedikit demi sedikit. Oke. Setelah kita tadi berdiskusi panjang lebar mengenai keluarga tentunya, dan Kemenduk Bangga dengan program tadi? Tamasya. Oke. Nama yang sangat menarik sekali. Dan bagus ya Tamasya. Iya. Mungkin dari Kak
Ki dan Kak Sasa gitu ada tambahan gitu atau mungkin ingin menyampaikan informasi tambahan kepada teman-teman yang ada di rumah atau mungkin ingin menyampaikan kesan dan kesan gitu. Oke. Saya tahu saya. Boleh. Oke, untuk teman-teman yang ada di rumah, sebenarnya terima kasih ya sudah menyaksikan kita dari awal sampai penghujung acara. Dan untuk saya sendiri sedikit kata-kata nih, untuk generasi emas, mari kita wujudkan generasi yang sehat, generasi yang aktif, generasi yang ceria, karena because the future is our nation is in our hand. Waduh, keren sekali, tepuk tangan dong teman-teman. Luar biasa sekali nih ya kata-kata mutiara yang dikeluarkan. Keren sekali Kak Sasa Iya. ini. Oke, terima kasih buat Kak Sasa, Kak Fati, dan terima kasih juga buat teman-teman yang ada di rumah sudah menyaksikan program acara Bincang Asik Skui ini yang berkolaborasi dengan Forum Genre Kota Pekalongan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe official WPI TV ini, dan juga jangan lupa saksikan program acara hanya di wpitv.ibima.ac.id, dan jangan lupa follow media sosial kami yaitu WPI TV_Ibima di TikTok maupun di Instagram, dan jangan lupa follow Dan juga jangan lupa follow Instagramnya Forgen Kota Pekalongan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Tetap di acara Bincang Asik Skuy. Bye-bye.